Halo guys, ketemu lagi bersama gue Jordai. Nah, dalam video kali ini kontennya agak berbeda. Jadi, di dalam konten kali ini gue akan ngasih tahu beberapa fakta menarik, beberapa informasi-informasi yang menarik yang mungkin kalian cari. Nah, karena pembahasan kita kemarin itu banyak tentang Naruto ya. Jadi kali ini gue akan ngasih fakta-fakta menarik, fakta-fakta unik tentang Naruto. Nah, sekarang yang kita bahas adalah momen paling sedih yang ada di film Naruto. Seperti yang kalian tahu ya, kalau kalian nonton Naruto, ikutin Naruto, itu banyak banget momen-momen yang bahagia, dan banyak juga momen-momen yang sedih pastinya. Dan gue yakin kalian semua, apa cuman gue doang ya? Gue nonton Naruto itu pernah nangis. Ya, itu agak memalukan atau bangga ya. Gue nggak ngerti, karena gue biasanya gue tuh orangnya nggak gampang nangis ya, apalagi nonton film, terus film anim gitu kan. Dan tapi ternyata cerita Naruto tuh bener-bener bukan cerita kaleng-kaleng, karena ada momen-momen yang penting yang kita bisa pelajarin, ada momen-momen yang emang ya itu sedih banget gitu. Nah, kali ini gue akan sebut beberapa momen-momen yang paling sedih yang ada di film Naruto. Ini menurut pendapat gue pribadi, yang gue dapetin sensasi sedihnya ya, yang gue dapetin. Jadi gue akan rangkum di dalam video ini. Langsung aja. Momen paling sedih yang pertama adalah kematiannya Asuma. Kalian tahu bahwa Asuma ini salah satu senior ya, salah satu jonin yang emang jago banget, pro lah istilahnya. Dia jonin yang pro ya. Sampai suatu ketika ada misi yang harus Asuma lakukan, dimana misinya ini ngelawan anggota Akatsuki. Nah, anggota Akatsukinya ialah Hidan dan Kakuzu. Nah, singkatnya dalam pertarungan tersebut, Asuma mati. Asuma dikalahkan oleh Hidan. Dengan kemampuan khususnya Hidan, Asuma meninggal. Dan di situ Shikamaru bener-bener hancur ya. Shikamaru bener-bener hancur hatinya. Lu bayangin, Shikamaru tuh dari dulu itu karakternya bukan karakter yang cengeng. Shikamaru tuh istilahnya karakter yang strong, coy. Dan dia bukan orang yang gampang nangis. Shikamaru sampai nangis. Nah, itu kayak ya lu dapat pelajaran di situ bahwa hubungan dan guru dan murid itu kalau udah deket banget itu berasa sedihnya. Dan di situ Shikamaru benar-benar nangis dan akhirnya kehilangan Asuma. Lanjut ke momen paling sedih yang kedua. Kalian tahu bahwa Obito waktu masih kecil, waktu dulu ya, sebelum dia jadi jahat, dia itu sosoknya sangat baik, ramah, suka nolong orang. Sampai suatu saat dia ada misi bersama Rin sama Kakashi, dan kebetulan waktu itu guru mereka Yondaime Hokage keempat, atau kalian kenal Minato, itu nggak bersama dengan mereka. Di situ Rin diculik ya, Rin diculik sama musuh. Kakashi dan Obito di situ sempat konflik. Kakashi bilang nggak usah nolongin Rin, yang penting misi bisa selesai. Obito nggak setuju karena Rin itu teman mereka. Sampai ada quotes yang sampai sekarang tuh legend banget yang dipakai Obito ya. Seseorang yang melanggar aturan atau misi itu disebut sampah. Tapi seseorang yang meninggalkan temannya itu lebih dari sampah.
Ini bener-bener quotes yang sampai sekarang tuh legend banget di Naruto. Dan ketika mereka berantem, pada akhirnya Kakashi setuju nolong Rin, bantuin Obito nolong Rin. Sampai akhirnya mereka berhasil nolong Rin, tapi Obito ketimpa batu. Dan ini bener-bener momen yang sedih ya, kalau lu ngelihat teman lu sendiri, istilahnya nolongin lu, teman lu sendiri ngorbanin nyawanya buat nolongin lu gitu ya, dan di depan mata lu itu. Nah itu jadi momen yang sedih. Kakashi benar-benar sampai merasa dia gagal. Kakashi merasa dia gak berguna karena di misi itu Kakashi adalah kapten. Obito ngasih matanya ke Kakashi dan minta tolong Kakashi untuk jagain Rin. Next, yang ketiga, momen paling sedih di Naruto adalah momen kebenaran Itachi. Jadi, kalau kalian tahu, Itachi itu kan jahat ya. Dikenalnya tuh, diceritainnya dari dulu jahat. Dan suatu saat si Sasuke berhasil ngebunuh Itachi. Terus Obito yang saat itu masih dikenal sebagai Tobi itu ngasih tahu kebenaran tentang Itachi. Dan ternyata Itachi itu jahat, nggak bener-bener jahat. Dia ngelakuin kejahatannya itu demi kebaikan. Dan yang paling dalam itu, yang gue inget banget, Obito tuh bilang bahwa semua orang di klan bisa Itachi bunuh, tapi ada satu orang yang nggak bisa dia bunuh, dan itu adalah Sasuke. 上司を殺し、恋人を殺し、父を殺し、母を殺した。血の涙を流しながら感情の一切を殺して、里のために同胞を殺しまくった男が、その意味がわかるか? Di situ Sasuke bener-bener nangis banget, dia sedih banget ya. Ketika dia sadar bahwa Itachi sebenarnya adalah seorang kakak yang baik. Dan Itachi sampai mati pun dia masih sengaja umpetin kebaikannya dia, umpetin rasa sayangnya dia buat Sasuke demi memberikan Sasuke kekuatan, dan dia merasa dia fine-fine aja dibenci sama adiknya sampai mati. Padahal dia bukan seorang kakak yang pantas dibenci. Itu dalam banget dan bener-bener gua nggak nyangka sih. 許せ、サスケ。これで最後だ。Next, yang keempat adalah kematiannya Jiraiya. Ini adalah salah satu momen yang sedih banget di Naruto. Dan sedihnya kenapa? Karena ya kalian tahu sendiri bahwa Jiraiya benar-benar seorang legend Sannin ya. Jiraiya mati dikalahkan oleh Pain. Kabar kematiannya Jiraiya ini benar-benar bikin satu desa Konoha tuh murung ya. Satu desa Konoha merasa kehilangan. Tsunade sampai nangis. Dan tentunya yang terakhir pasti Naruto. Karena Naruto adalah sosok yang paling dekat sama Jiraiya, murid yang paling dekat, yang dia pergi sama Jiraiya berdua aja tuh sampai 3 tahun ya. 3 tahun kemana-mana berdua, diajarin latihan berdua, ngabisin waktu berdua, have fun berdua. Nggak cuma latihan aja, tapi ngelakuin hal-hal yang lain berdua. Dan itu bener-bener udah kayak bapak sama anak sih gue bilang. Dan kalian tahu sendiri, Naruto itu mentalnya tuh, hatinya tuh hati baja coy. Dia dari kecil dikucilin, dari kecil ditinggalin, nggak ada yang nemenin gitu kan. Dan
ketika dia udah gede, dia udah biasa dengan hal itu, dia udah kuat istilahnya gitu kan. Sampai akhirnya Naruto bener-bener dia nggak tahan ya, dia bener-bener ngerasa kehilangan, dia nangis, dan dia bener-bener kepikiran Jiraiya gitu kan. Ya gimana ya rasanya lu kehilangan orang yang bener-bener deket sama lu, ya sedih. Lalu yang kelima adalah kematiannya Rin. Waduh, ini sih bener-bener momen yang sedih sekaligus momen paling epic menurut gue ya. Jadi kalian tahu sendiri, tadi gue udah bilang bahwa Obito sebelum dia mati, padahal sebenarnya dia belum mati ya. Dan pada saat itu kebetulan Obito lagi memulihkan diri untuk bisa ketemu sama teman-temannya lagi, sampai suatu kejadian muncul di mana pada saat dia nyari Rin dan Kakashi, niatnya pengen nolongin, dia berusaha banget buat sampai nggak telat, bener-bener buru-buru ya, bener-bener buru-buru buat nolongin Rin sama Kakashi yang waktu itu lagi kesulitan ngelawan musuh. Dan tahu ketika Obito datang, itu Kakashi, Chidori Kakashi udah tembus ke badannya Rin. Lu gimana sih rasanya lu ngelihat temen lu sendiri dibunuh sama sahabat lu ya? Bukan itu mungkin masih cetek gini dah. Gimana sih perasaan lu ngelihat orang cewek yang paling lu sayang ini ya, yang paling lu cinta dibunuh sama sahabat yang lu percayain, dibunuh. Lu bayangin dibunuh. Masih mending ditikung ya, masih mending direbut atau dibikin jatuh cinta sama sahabat, itu masih mending coy. Ini dibunuh, lu bayangin, dibunuh. Dan yang paling parah adalah Kakashi udah janji sama Obito sebelum Obito meninggal untuk ngejagain Rin. Dan pada akhirnya ternyata Kakashi yang ngebunuh Rin. Di situ Obito hancur banget, dia ngamuk ya, dia bantai semua musuhnya, dan sampai akhirnya ya udah. Kejadian itulah yang membuat Obito jadi jahat. Lu bayangin orang sebaik Obito yang dulunya bener-bener baik sampai berubah 180 derajat gitu ya. Lu bayangin lah, istilahnya tuh malaikat datang dengan penuh kebaikan, dengan penuh keramahan. Pada suatu momen, ada momen yang bikin dia tuh sampai berubah 180 derajat jadi iblis. Itu gua nggak kebayang gimana rasanya. Next, yang keenam adalah kematiannya Neji. Ini salah satu kematian sahabat Naruto ya. Neji ini salah satu teman Naruto yang walaupun dulunya saling benci, tapi mereka udah jadi teman, udah jadi sahabat. Neji banyak belajar dari Naruto dengan sikap-sikapnya Naruto. Dan Naruto juga respect banget sama Neji, karena Neji emang sosok yang jenius. Dan yang bikin sedih adalah di situ Neji
mati karena menyelamatkan Naruto. Jadi waktu itu Obito lagi nggak jelas ya. Obito ngeluarin jurus dari Jubi ya, jurusnya Jubi. Harusnya jurus itu mengenai Naruto ya, tapi Neji yang mengorbankan diri supaya Naruto nggak kena. Padahal Hinata juga udah niat buat nolong Naruto, ngorbanin diri, tapi Neji nggak mau. Neji yang lebih dulu mengorbankan dirinya. Terus di situ Neji mati di pelukan Naruto, dan itu benar-benar momen yang sedih. Gimana sih temen lu sendiri, sahabat lu sendiri ya, mati buat ngorbanin dirinya demi lu gitu ya. Itu benar-benar perasaan Naruto tuh kayak, aduh udahlah, gua nggak tega lu sampai mati demi gua gitu kan. Banyak teman-teman gua yang mati cuman buat ngelindungin gua. Itu perasaan itu tuh nggak enak. Next, yang ketujuh itu adalah momen Sasuke minta maaf ke Sakura. Ini adalah momen yang sedih banget, karena lo tau sendiri Sasuke itu dari dulu orangnya gimana ya. Dari kecil orangnya tuh bukan orang yang gampang minta maaf, bukan orang yang istilahnya bisa merendahkan dirinya, bisa ramah, bisa istilahnya ngalah. Itu bener-bener, makanya tuh ketika Sasuke ngomong minta maaf tuh rasanya kayak, wah gila, ini sih bener-bener tulus banget istilahnya gitu. Bener-bener Sasuke udah kayak sadar. Jadi pada saat itu adalah Naruto dan Sasuke udah selesai bertarung di pertarungan terakhir mereka, final battle mereka. Ketika dua-duanya terkapar, Sakura datang untuk ngobatin mereka, ngobatin tangan mereka yang buntung. Dan ketika Sakura lagi ngobatin, Sasuke manggil ya. Sasuke manggil, terus dia minta maaf. Di situ Sakura masih bisa ngomong, masih nanya minta maaf buat apa gitu kan. Terus Sasuke dengan simple ngejawab buat semuanya. Itu bener-bener di situ Sakura bener-bener nangis banget ya. Lu tahu sendiri betapa cintanya Sakura kepada Sasuke dari dulu. Itu bener-bener sampai dia ada momen buat ngebunuh Sasuke aja tuh dia nggak mampu, dia nggak bisa. Karena ya emang dia udah cinta mati lah istilahnya gitu. Dan parahnya tuh Sasuke nggak ladenin. Sasuke tuh istilahnya, udah lalu nggak usah cinta-cinta gua gitu kan, gua nggak butuh. Istilahnya tuh Sasuke bener-bener udah kayak nganggep dia tuh bukan siapa-siapa. Nganggep Sakura tuh kayak pengganggu gitu. Omae wa hontou ni uzai na. Sampai dia berapa kali pengen ngebunuh Sakura, tapi Sakura tetap cinta. Lu bayangin ada cewek yang segila itu, yang seniat itu cinta sama lu gitu kan. Itu bener-bener jarang sih ya. すまなかったって今までのたくシャンだろうよバカ。 Nah, kita udah sampai di momen yang paling sedih di Naruto, yang bikin gua nangis. Itu adalah momen dimana Obito mati buat yang kedua kalinya. Jadi kalian tahu bahwa yang sebelumnya itu Obito masih hidup, terus dia jadi jahat sampai akhirnya dia tobat jadi baik ya, jadi baik. Dia ngebantuin Naruto dan Sasuke ngelawan Kaguya
Nah saat itu Sasuke dan Naruto hampir mati karena diserang sama Kaguya. Dan di situ Obito ngorbanin dirinya, istilahnya ngalangin Kaneji kayak gitu matinya. Dia ngalangin jurus dari Kaguya. Pada akhirnya Obito benar-benar mati. Dan yang sedih adalah momen berikutnya, dimana ketika dia udah benar-benar mati, Obito ketemu kembali dengan Rin. Cewek yang dia cinta banget dari dulu. Dan ketika ketemu dengan Rin, Obito benar-benar merasa bersalah. Itu perasaannya benar-benar hancur karena dia udah ngecewain Rin. Dari dulu Obito selalu bilang dia ingin jadi Hokage, dia akan buktiin diri dia akan menunjukkan kepada Rin bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang mampu. Namun pada akhirnya Obito jadi seorang kriminal, dan dia benar-benar menyesal, benar-benar dia ngelihat muka Rin aja dia nggak bisa, dia ngelihat muka Rin aja dia takut coy, karena dia merasa dia nggak layak, dia merasa dia nggak pantas. Udah janji manis kepada Rin, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya lu jadi brengsek gitu kan. Tapi di situ jawaban Rin bikin gua sedih, bikin gua nangis ya. Respon Rin benar-benar gua salut banget. Ada seorang yang udah dikecewain, ada seseorang yang udah disakitin, tapi dia masih mau menerima Obito kembali. Dia masih mau menerima segala kesalahan, segala dosa-dosa lu di masa lalu yang udah lu lakuin. Dia masih terima dan dia masih nyambut lu. Itu rasanya gimana sih? Istilahnya lu udah nyakitin seseorang, lu udah ngecewain seseorang, tapi orang itu masih care sama lu, masih nyambut lu tuh kayak bebek aja. Itu jarang banget ada orang kayak gitu di dunia ini ya. Itu makanya gue sedih banget sih. Mite tanda yo. Iko? Nah, yang paling terakhir, yang ke-9 ini yang terakhir, momen paling sedih yang bener-bener gue sedih banget. Kalau yang tadi tuh gue sempet nangis, tapi ini tuh bener-bener nangisnya sama, ya nggak sampai mewek-mewek gimana ya. Cuman ini emang sedih banget. Dan momen ini adalah momen dimana Itachi bertekad untuk membunuh kedua orang tuanya. Ini bener-bener momen yang paling bikin jantung gua tuh kayak berdebar-debar ya, kayak begeter, mulut gua begeter, terus air mata gua tiba-tiba keluar. Gua nggak sadar ya. Ternyata film anime Naruto bisa bikin gua nangis. Nah, cerita itu bener-bener sedih banget. Kalian tahu sendiri bahwa Itachi menanggung beban yang berat. Dia menanggung tekanan dari desa Konoha dan dari klannya sendiri, dimana saat itu dia punya misi. Dia punya misi double ya. Di satu sisi dia punya misi sebagai mata-mata desa Konoha, dan di satu sisi dia adalah mata-mata Uchiha. Bingung, gimana sih lu ada masalah, dimana ada kondisi, lu harus milih salah satu yang lebih penting. Lu harus milih desa lu, atau lu disuruh milih keluarga lu. Istilahnya tuh ada momen lu harus milih hal yang sama-sama penting, tapi lu mesti pilih salah satu. Istilahnya tuh kayak ada dua orang diculik. Yang diculik adalah pacar dan nyokap lu. Dua-duanya adalah orang yang lu sayang. Dan lu mesti pilih salah satu buat lu selamatin. Lu selamatin yang mana? Itu pilihan yang sulit. Salah satu contohnya ya. Nah, di sini Itachi
udah diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, pada akhirnya Itachi memutuskan untuk memilih desa. Dia milih Konoha. Artinya kalau dia milih Konoha, dia harus ngebantai semua anggota keluarga klan Uchiha. Dia harus bunuh semuanya. Dan ketika semuanya udah dibunuh, pada akhirnya mau nggak mau Itachi harus ngebunuh papa mamanya, bokap nyokapnya. Dan yang kaget adalah bokap nyokapnya ini ngedukung dia, justru ngedukung. Bukan ngelawan, bukan istilahnya bertarung, atau ya bisa aja loh kalau bokapnya mau balik ngelawan Itachi, bisa aja. Tapi mereka berdua memutuskan untuk pasrah. Mereka percaya kepada Itachi, percaya kepada keputusan Itachi. Di situ pada saat Itachi pengen nusuk mereka, bokap nyokapnya udah bilang bahwa nggak apa-apa, istilahnya kayak nenangin Itachi, nggak apa-apa, ini pilihan lu, kita tetap dukung lu tetap anak yang baik. Di situ Itachi megang pedang, gemeter coy. Lu bayangin, waduh. Gua ceritain ini aja ke bawah sedihnya coy. Gila sih. Hampir keluar air mata gua. Di situ Itachi megang pedangnya sampai gemeter. Sebelumnya dia nggak ngerasain itu ya. Dia ngebunuh temennya sendiri nggak masalah. Dia ngebunuh orang-orang yang deket sama dia nggak masalah. Tapi dia nggak sanggup ngebunuh orang tuanya. Ya lu bayangin lah gimana sih rasanya gitu kan. Gua sih nggak kebayang. Dan orang tuanya tuh masih terima dia, masih sayang sama dia. Itu hancur banget sih perasaan itu sih. Dan kalian tahu sendiri bahwa Itachi bukan orang yang gampang nangis ya. Bukan orang yang gampang nangis. Dia orangnya tertutup, introvert ya. Dia orangnya tertutup, dia nggak suka cerita apa-apa. Ya namanya juga spy, mata-mata. Dari dulu dia emang udah didoktrin untuk jadi laki-laki yang kuat. Di situ bener-bener, wah gila, gua sih nggak sanggup ya. Gua itu bener-bener momen yang paling sedih di Naruto. Paling sedih. 考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。Oke guys, itu dia momen paling sedih di Naruto menurut gua. Kalian setuju atau enggak? Silahkan komen di bawah. Atau kalian ada pendapat atau ada momen-momen yang paling sedih yang lain yang belum gua ceritain di sini, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini dan terus tunggu video gua berikutnya. So, thank you. See you to the next video. Jadi baper.